buat pemirsa dan fansnya Kobas nih dimanapun Anda berada. Kalau kita ngomongin kesehatan, first of all, aku selalu pegang hati yang gembira adalah obat gitu loh. Jadi kita mau seberotot apapun, kalau kita pikirannya terlalu stres, menekan diri sendiri, ujung-ujungnya juga kurus dan sakit. Jadi percuma nge-gym-nya gitu kan. Buat aku yang penting kita tetap apapun kondisinya seperti sekarang nih lagi pandemi, kondisi nggak menentu gitu kan. Tetap bersyukur karena kita percaya yang ciptain kita pasti pegang masa depan kita. Siap Komen-Komen, jadi hari ini kita kedatangan tamu lagi. Ini orang ganteng yang pasti lebih ganteng dari saya. Ya. Ini idaman para wanita ya kan. Ya kita langsung aja ke orangnya, Mas Ivan Kabul. Terima kasih Halo, waktunya Mas. Kobas, Ya, ini sama-sama. kesempatan ya bisa datang di podcast saya nih. Kehormatan. Jadi podcast saya ini memang santai aja Mas. Jadi saya kepingin tahu kalau di tempat lain kan mungkin lain. Kalau saya cuma dari kisah suksesnya aja nih. Terus kok bisa sih memilih jalur entertainment? Tapi sebelum itu saya mau profilnya dulu nih. Siap, Umurnya siap, berapa? siap. Terus Oke. sekolahnya gimana? Sekolah itu juara terus enggak? Apa suka bolos? Ya kan, terus tiba-tiba kok bisa masuk ke jalur entertainment, ceritanya gimana? Terus bisa juara elemen itu. Saya dulu Oke. sering ini lihat juga di Men Health itu ya dulu enggak? Enggak di Men's Health. Enggak Men Health ya? Enggak. Oke, ceritanya gimana itu? Oke, first of all, nih thank you banget Iya. Aku kehormatan banget akhirnya diundang. Biasanya nontonin Kobas dari YouTube, Wih. sambil ngeliatin ini kapan gue diundang. Enggak kan, gitu kita kenalnya waktu itu kan MC di sama ulang tahun Kobas iya, ulang tahun gue ya. Apa- Dapat kuetar itu ya. Iya, itu Muri ya? Muri. Wah gokil Kobas Gokil. emang dari dulu, dari pertama kali emang gokil banget nih. Pertama kali kenal itu kita di ruangan itu. Mas boleh foto nggak gue? Ada fotonya Mas itu. Iya benar. Oke, monggo silakan. Terus umur sebenarnya sih masih kepala 2. Serius? Kepala 2, cuma kebanyakan orang mikir udah beranak 2 gitu. Ini tampang-tampang beranak 2. Aslinya sih kepala 2. Iya. 28 gua. Masih muda banget ya? Iya lumayan. Luar biasa loh. Itu tahun kelahiran berapa kalau? 92. Wow. 92. Cuma boros ya tampangnya gue kayaknya. Kelihatannya enggak sih, 30-an kalau saya lihat. Enggak, serius. Enggak beda jauh sih memang. Nggak beda Karena jauh, mungkin kan badannya kekar tinggi mungkin. Mungkin. Ya, itu. Gitu. Dulu sih gemuk juga, gemuk, Gemuk? pendek dulu. Iya. Nah, dulu gemuk pendek. Aslinya mana Mas Ivan? Apanya? Aslinya. Jakarta. Jakarta memang, lahir dari Jakarta. Jakarta. Oh. Gitu. SD SMP di mana tuh? SD, SMP di sekolah di daerah Puri juga dekat rumah. Kita cari yang dekat rumah aja kok. Ya, semua rumah semua pokoknya tinggal jalan kaki ya. Soalnya tahu nih kayak papi mami udah tahu nih yang deket aja sering telat apalagi yang jauh. Tapi untung kemarin datangnya pagian tuh ulang tahun gue tuh. Oh iya dong, kalau Kobas yang calling langsung gitu mah. Kalau perlu dari malam udah standby. Itu dia terus SMP? SMP masih di sekolah yang Masih? sama. Jadi aku SD, SMP, SMA di sekolah yang sama. Oh. Kalau ada kuliahnya masuk lagi ke situ. Sekarang jadi kuliah di mana waktu itu? Kuliah dulu S1-nya di BINUS, Oh. ambil teknik industri. Teknik industri. Terus S2 S2-nya? di LSPR, Markom ambilnya. Oh, kok bisa beda tuh, kenapa dari teknik industri? Memang cita-citanya jadi apa sih? Cita-citaku sih, waduh banyak kok ganti-ganti. Iya. Dulu waktu kecil sempet pengen jadi pendeta. Serius? Iya, terus? Aku juga bingung Iya, gitu iya. loh, cuma ya namanya anak kecil Iya. bisa aja gitu Iya, ya terus? keluar kayak gitu. Waktu lebih kecil lagi sempet kalau ditanya cita-cita pengen jadi yang jaga jalan tol kok. Yang jaga jalan Iya. tol. Soalnya kan kita dulu waktu kecil mah nggak ngerti apa-apa gitu loh. Kita cuma ngelihat oh si papi nyetir mobil mau masuk situ bayar Iya. terus. Oh, Cuan dipikir- terus dong. Iya, Kita kan iya. waktu kecil mah nggak mikir tuh duitnya bukan buat Iya, dia. iya, tapi gitu. Cuma yang penting nerima duit terus, masuk terus, iya. gitu. Terus sampai akhirnya ya ampun ternyata cita-cita yang cukup memalukan Iya, ya. iya. Sampai akhirnya sempat pengen jadi dokter. Hmm. Dulu SMA, cuma ya maksudnya dulu keluarga kan sempat goyang Iya, juga karena efek Rismond. Iya, Gitu. Krismon Jadi, 9. 98, Iya. 99. Kita sempat ya masa gelap keluarga kita lah waktu Iya. itulah gitu. Kita cukup struggling bareng-bareng ya berjuang. Pikir udahlah nggak mau terlalu mikir terlalu gimana lah. Toh dipikir-pikir kayaknya ngelihat darah pun kayaknya nggak bisa. Ya, kok. langsung takut ya. Langsung takut Gemeter ya. gitu. Kobas gimana? Gue juga gemeter sih. Gemeter kan, Iya. maksudnya nggak semua orang Iya, lah iya, punya iya. keahlian kemampuan untuk ngeliat itu ah. gitu loh. Sampai akhirnya dulu waktu SMA kan dulu udah sempet ngelesin anak kok. Ngelesin juga. Ngelesin. Jadi Yang dilesin sambilan. cowok atau cewek? Banyak kan ya kita nggak milih sih Iya, kok. iya, tapi Cuma banyak kalau cewek. ngomong data Kalau cewek, aduh, malas banget tuh. Gue mendingan nggak usah dilesin, Mas ngobrol aja, Kong, ngobrol aja.
Ya emang secara kita sih nggak milih kok ya, tapi secara data emang mostly cewek. Cewek yang kan? masuk. Gak percaya ke teman-teman. Terus habis itu? Gitu, itu juga bukan karena pinter kok. Ya, ngelesin apa itu? Matematika. Wah, itu jago dong. Makanya teknik industri. Sebenarnya dibilang jago juga enggak. Dulu mah namanya merah mah merah. Nyonteknya nyontek. Nyontek ya. PR nyalin gitu loh. Cuma karena kepepet kesempatannya adanya itu. Jadinya dijalani. Nah, terus bisa tiba-tiba ngambil teknik industri itu cita-citanya kalau teknik industri lulusannya jadi apa sih? Sebenarnya pikirnya itu mau belajar bisnis. Karena kan waduh kalau bisa pengen jadi kayak Kobas gitu. Iya, amin. Bisnis jago gitu loh. Udah bisnis jago, baik sama orang, bantu orang di mana-mana kan. Tapi di satu sisi kan dulu udah jalan nih kok bimbel aku nih, youth center aku nih. Aku pikir kayaknya aku perlu mengenrich kemampuan matematik aku gitu loh. Jadi aku pengen ambil satu jurusan yang manajemen bisnis, tapi yang masih ada matematiknya. Oh iya. Karena itu kan ngitung terus itu masalahnya. Hitung terus, akhirnya ambillah teknik industri. Tapi kalau aslinya tuh teknik industri kalau lulus tuh jadi apa sih? Sebenarnya dia itu ditargetin minimal manager. Oh manager ya? Nah, soalnya kita udah pikirkan kalau problem solving gimana, biar paling efisien, efektif, lowest cost. Iya. Dia punya mindset kan begitu terus gitu. Terus lulus nilainya apa itu? Lulus cum laude sih. Wih ya kan? Cum laude, puji Berarti Tuhan. ini bukannya ini nilainya pasti bagus, ngajarin pasti keren. Ya sedikit banyak kayak gitu Iya, kok. iya. Emang kita ngajarin anak kesannya kan, gila ini bukan pelajaran gue nih. Iya. Cuma berasa sih otak kita kelatih juga akhirnya. Pasti kan tiap hari ngitung pasti mau nggak mau otomatis itu ya. Ke bawah ada efeknya bener gitu. Nah, terus S2-nya itu sempat vakum dulu apa langsung S2 ngambil? Vakum. Jadi aku lulus tahun 2014. 2014 terus udah gitu ya dengan kondisi kayaknya nggak nyari kerja deh waktu itu karena udah ada kan nih bimbelnya ya. Bimbelnya udah jalan. Anak-anak yang puji Tuhan udah lumayan banyak. Ya kita terusin lah kita mau kembangin gitu loh. Cuma jalan beberapa tahun kok mikir tadinya kita udah lebih unggul nih dari teman-teman gitu loh. Kita udah start duluan gitu kan. Kok lama-lama ini teman-teman yang tadinya baru masuk company sekarang udah di posisi strategis. Dokter yang tadinya setengah mati sekolah lama banget sekarang udah mau ambil spesialis. Lah kok gue ngerasa kok kayak gue begini-begini aja gitu loh. Kayaknya nggak boleh. Di satu sisi kita kerja juga harus ngembangin diri kan. Bener ya. Waktu itu kayak gue harus lakukan sesuatu, gue harus belajar hal baru. Entah itu kuliah kayak atau entah itu apa kayak bentuknya. Nah akhirnya kepikiran salah satu bentuknya kan S2. S2 ya kita belajar satu hal baru, terus juga bisa networking lagi sama orang-orang lain. Nambah gitu teman-teman baru lah ya. Bener, nambah teman-teman baru. Nah akhirnya sempet tuh pilihan ada beberapa. Apa ya udah deh, apa teologi ya jangan-jangan sekarang ya. Jadi balik cita-cita dulu. Iya, cita-cita masa lampau kan. Terus apa psikologi. Iya. Karena kita urusan sama anak-anak. Iya. Kan kita kadang-kadang gini kok. Kita lagi semangat-semangat ngajar nih. Anak-anak datang. Nangis. Terus kita nanya kamu kenapa? Iya kok aku habis diputusin sama pacar aku. Jadi, masa iya kita kasih rumus kok? Iya. Jadi mesti diolah-olah dulu lah. Olah dulu kita harus gocek-gocek dikit lah gitu kan. Terus udah gitu sempet MBA kali ini. Biar keren aja kan kalau ada MBA-nya keren ya. Pasti keren gitu. Terus akhirnya keingetan dulu waktu tahun 2013 ya puji Tuhan aku sempat menang satu event aku jadi Koko Jakarta. Jadi itu jadi duta ikon pariwisata Jakarta lah, tahun 2013. Hadiahnya itu adalah S2. Oh dapat hadiah S2 lumayan S2, ya? Lumayan. Tapi tadinya aku gak kepikiran untuk ambil itu kok. Komunikasi soalnya. Ya publik pasti kan kayak komunikasi lah kalau Koko sama itu ya. Itu pasangannya siapa waktu itu? Pasangannya ada cici kok. Sempat cinlok tapi dia udah punya anak sekarang. Cepet banget. Sempet cinlok juga ya? Sempet cinlok. Ya kan kita berdua gitu. Berdua terus kemana-mana berdua ya? Berdua. Terus udah gitu chemistry-nya harus dijaga. Kemana-mana digandeng. Waduh. Mau gak mau itu ya? Buat jomblo-jomblo mah enak tuh kayak gitu. Terus itu kalau sebelum lanjut S2 itu waktu jadi Koko Cici itu ngapain aja sih kegiatannya? Koci yang pertama gini, namanya udah Koko Cici ya. Jadi secara culture yang kita conserve itu adalah peranakan Tionghoa. Jadi bukan untuk mentionghoakan orang-orang, tapi intinya ini kita mau declare ini bagian dari kekayaan Indonesia. Gitu loh. Peranakan Tionghoa ini Indonesia banget loh. Dan setiap kali hari-hari besar itu juga punya value yang bagus banget ya. Bener. Kayak Tangce misalnya hari Onde, itu kita hormat ke ibu gitu kan. Nah, itu yang kita mau share terus. Terus yang kedua itu adalah kita aku dampingin gubernur waktu itu. Gubernurnya waktu itu siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sama Pak Basuki. Jadi biasanya protokolnya. Beliau kemana, kita kemana. Oh, lumayan juga ya. Wah, itu menurut aku yang paling berharga ya gitu. Jadi kayak misalkan nih aku sekarang ketemu Kobas. Maksudnya
Kobas diem aja ngelihat Kobas interaksi di kantor gitu. Aku udah belajar langsung. Gaya kepemimpinan Kobas tuh begini gitu yang aku bisa terapin gitu loh. Ya begitu juga dengan Pak Jokowi dengan Pak Basuki gitu pasti, kan. Wah, jadi kesempatan belajar langsung gitu. Ya, jadi nggak perlu lagi nyontek di buku. Ini orangnya langsung di kegiatannya setiap hari itu ya. Living example gitu kan. Jadi kita langsung lihat dengan wah gila ternyata kita ngelihat di TV aja begitu aslinya ya lebih dahsyat gitu. Terus nanti kan lanjut lagi tuh. Ternyata dapat S2 dari S2. Cici ya. Itu boleh milih atau memang udah ditentuin? Karena kampusnya itu kan LSPR, emang dia kan terbaik lah di komunikasi. Yang kita pilih itu jurusannya, penjurusannya mau apa? Ada mass communication, ada internasional. Aku Markom ambil. Markom itu gratis ya? Gratis. Bayarnya bayar wisuda aja. Wisuda aja? Wisuda Luar biasa, memang kemarin kalau mau jadi Koko Cici lumayan loh dapat. Ada sampai sekarang pun masih ada deh. Masih ada ya? S2. Cuma aku nggak tahu apakah masih di situ. Kan tergantung tiap tahun sponsorshipnya gimana. Nah, jadi di Markom itu belajar apa aja tuh waktu S2 itu? Nah di Markom itu sebenarnya aku belajar gimana ngejual sesuatu sih. Kayak misalkan banyak yang jual misalkan IT, Kobas jual IT, ya kan. Yang si B juga jual IT gitu loh. Tapi kan sekarang kita jual produk yang sama, tapi penyampaiannya bisa dengan cara yang berbeda. Sekarang kan kita lomba-lombaan nih, kayak misalnya Kobas buat konten seperti ini. Ini kan kita ngadu kreatif. Iya bener. Gimana akhirnya bisa ngena, touch people's heart, dapat love marks di hati dia, akhirnya udah gue beli sama Kobas saya lah. Nah itu dia, itu yang saya buat kenapa saya masuk ke dunia digital ya itu. ya? Padahal otodidak loh. Hanya 2 bulan aja. 2 bulan. Jadi waktu work from home itu saya lihat ini kok semua switching IG, ya. YouTube, IG anak saya pagi YouTube. Saya siang makan YouTube lagi, malam YouTube lagi. Wah ini kenapa? Saya mesti pelajarin kan. Iya. Dari situ juga berarti Markom tuh belajar itu juga ya. Iya. Menyampaikannya berbeda dengan sesuatu supaya orang tertarik dengan kita ya. Supaya target kita jelas ke dia, ya kalau gitu behavior dia kayak gimana, gerak-gerik kayak gimana 24 jam, kita sasar dia jam berapa dengan konten apa. Itu jelas semua. Detail sedetail itu. Biasa. Makanya sampai nggak tidur kok. Wah. Lumayan sih. Minum dulu. Oh iya, thank you. Ayo kopi. Anyway tadi aku udah cobain ini. Ganti logo. Ini enak loh. Ya. Tapi kita udah ganti logo sekarang. Ganti logo ya? Lebih minimalis. Karena saya rekrut sepupu saya. Karena ini kan logo saya logo Saya kan logo milenial. Ya. Kalau saya kan kemana-mana udah dipanggil Kobas lagi. Kemana-mana kalau udah anak kecil berarti gue udah ngerasa tua nih. Mungkin kalau Koko Ivan masih Koko pasti ya. Koko ya. Iya. Aku termasuk penggila coklat kok. Coklat ya? Jadi aku di mana-mana selalu aku cobain coklat-coklatnya. Menurut aku ini tadi pas aku pertama kali cobain ini one of the best coklat yang aku pernah. Thank you. Terus habis lulus S2 ngapain itu? Nah, setelah lulus S2, aku lulus tahun 2018 lah. 2018 ya kerjaan aku berarti barusan aja lo ya? Baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu baru mulai bisa tidur nyenyak lagi lah. Jadi pekerjaan kan jalan terus. Yang youth center aku itu jalan terus. Yang bimbel itu? Iya, jalan terus. Sampai hari masih ada? Masih ada, cuma tetap harus switching lah. Tetap ya? Karena sekarang sekarang kondisi gini ya? Gitu. Terus tapi di tengah-tengah S2 pun kan aku ikut Elmen. Ah itu gimana ceritanya tuh? Nah sebenarnya gini kok. Kok bisa ikut Elmen ceritanya gimana tuh? Itu kan setelah Koko Cici ya? Setelah Koko Cici. Itu ada yang mengencourage nggak? Nggak ada. Memang pengen aja. Pengen aja. Cuma, nah sebenarnya gini kok, kalau dengan Elmen itu kan sebenarnya orang taunya body contest lah gitu loh. Jadi pria dengan badan yang bagus gitu loh. Emang kontesnya emang seperti itu. Tapi itu sampai tahun 2014. Itu terakhir, 15 nggak ada, 16 nggak ada, 17 nggak ada, 18 muncul lagi. Yang angkatan aku yang aku ikut itu. Itu yang pertama kali setelah vakum ya? Setelah vakum, dan dia ganti konsep, dia rebranding gitu loh. Dia bukan cari lagi body contest, tapi dia cari health influencer. Yang sehat lah ya? Alasannya simple. Yang satu dia menyesuaikan sama produk dia juga sih sebenarnya kan ujung-ujungnya kan. Ya karena kan susu itu ya. Susu. Kalau saya dulu lihat tuh dari kurus jadi lebih berisi. Lebih berisi. That's the point kok. Betul. That's the point. Lebih berisi. Belum tentu berotot keker banget gitu. Jadi istilahnya kan banyak orang lu mau berotot Elmen. Padahal Elmen tuh segmennya lebih luas. Dia pengen orang-orang yang penting hidup sehat gitu loh. Nah, kalau misalkan kita cari yang benar-benar berotot gitu. Terus aku bilang, "Van, lu harus olahraga biar sehat." Nah, terus misalkan aku yang biasa nggak olahraga, anjir kok gue mau olahraga harus kayak dia banget, makan telur banyak mentah 10. Itu yang dirubah sama dia rebranding ya. Betul. Jadi intinya dia lebih meremajakan lah.
orang intinya yang udah menjalani hidup sehat dan mau konsisten dan mau sharing, ini wadahnya. Jadi itu daftar sendiri? Daftar sendiri. Wih, luar biasa. Cuman malu-malu juga kok Ya, pas awalnya? daftar. Awalnya. Karena kan tahu lah, aduh siapa gue lah gitu loh. Badannya biasa aja gitu kan. Cuma aku pikir karena emang passion aku di pendidikan gitu kan. Nah kalau misalnya orang pinter tapi nggak sehat, percuma nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang kuat tapi nggak pinter, ya kalau istilah kasarnya jadi teroris. Iya, bener. Gitu loh. Jadi kayaknya itu harus balance gitu kan. Akhirnya aku pikir kayak ini masih senada nih sama apa yang aku geluti. Daftar. Cuma malu-malu, daftarnya underground. Underground? Nah, jadi kita punya 2 pilihan cara daftar kok. Iya. In case, Kobas ikut mah mutlak menang lah. Kita perutnya gini nih. Nanti hamil 3 bulan teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah misalkan ini susunya, produknya. Kita foto gitu, upload di Instagram gitu. Cuma kan kalau kayak gitu orang-orang tahu, wih si Ivan daftar Elmen nih. Ya kalau misalnya kalau aku kalah kok gimana? Gengsi dong kita. Terus jadi aku pilih cara kedua. Cara kedua kita tetap foto, tapi kita send by email. Email, oke. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Underground. Kita harus kirim esai, tulis kenapa kamu pengen ikut acara ini. Gitu. Akhirnya setelah itu dipanggil untuk audisi langsung. Abis itu langsung semifinal, langsung dihubungi kamu masuk grand finalist dari wakilin Jakarta. Langsung gitu. Langsung cepet. Nggak ada persaingan gitu? Oh ada persaingan. Pasti ya, semua lomba kan pasti ada persaingannya ya. Even kayak dari 12 grand finalist tuh, dulu aku salah satu yang follower itu paling dikit kok. Dulu masih 2000. 2000. Dengan menang Elmen itu akan memberi nilai tambah nggak dalam perjalanan hidup? Ko Ivan itu? Banget kok. Banget. Salah satunya tahu apa kok? Dipercaya jadi MC di acara Kobas ulang tahun. Wih, serius tuh? Masa sih? Gue juga nggak tahu loh awalnya si Chris atau siapa tuh. Ini cocok nih karena orangnya semangat katanya. Masih muda semangat, ya udah gua lu atur aja. Memang pas banget, enak. Suara jadi meriah acara ulang tahun saya tuh. Puji Tuhan deh. Tapi ya gitu banyak kesempatan yang dibuka. Satu kalau misalnya kita dari segi pelayanan bisa lebih ketemu sama anak-anak muda lebih banyak. Itu yang paling aku syukuri lah kok gitu loh. Terus yang kedua ya lumayan lah banyak terima endorse lah ya. Banyak ya? Itu pengaruh juga dengan lulus Elmen tuh apa memang udah terkenal? Pengaruh. Karena biar bagaimanapun kita setelah jadi Elmen secara brand kita dapat figur cowok banget. Iya. Gitu. Ya jadi karena pastilah Elmen tuh kelihatannya macu banget, iya, laki banget gitu ya. Banget. Jadi kayak misalkan brand-brand olahraga. Oh, dapat juga endorsean ya? Ada kamera. Kamera semua. Lumayan dapat juga kalau gitu. Brand ambassador pernah juga? Brand ambassador itu selama aku kontrak di Elmen, aku nggak ambil yang lain gitu loh. Ada sih, aku jadi brand ambassador juga yang dia masih kerja sama Elmen itu cuma terkait kesehatan lah. Dia campaign kesehatan. Iya. Itu kontrak berapa lama kalau habis menang gitu biasanya? Setahun ya. Setelah itu selesai. Itu Dipecat. Bebas baru ya? Dipecat. Tapi bebas nyari lagi yang Elmen baru ya? Bebas. Nah lucunya gini kok. Sebenarnya di saat aku udah selesai jadi Elmen, ada satu susu lain kontak aku untuk jadi brand ambassador. Ya, terus gimana itu? Ya akhirnya ya gimana ya, kadang-kadang kalau mau ngomongin uang ya pasti itu ada dari situ. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa cuma sekedar lihat dari uangnya ya. Maksudnya kan dia mungkin meskipun nggak head to head langsung tapi tetap mirip-mirip. Ya aku menghormati lah. Ya itu integritas lah ya. Integritas. Karena pasti wah ini mau cepet nih. Gue ini kan langsung image-nya dia minimal numpang ya. Iya gitu. Figurnya udah dibentuk, udah dibangun, tinggal terusin sebenarnya. Cuma ya kita hormatin lah. Mungkin setelah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ya, kalau udah banyak itu. Nah, terus sekarang cara menjaga tubuh kayak sekarang gimana nih? Saya tuh namanya, gila. Tingginya berapa ya? 180 Tingginya lebih? 181 lah, 181. Nah, cara menjaga sekarang tetap gini bugar gimana? Cara kalau menjaga olahraga nggak? Olahraga. Tadi sebelum kesini olahraga dulu, iya. Biar at least 11-12 lah kegantengannya sama Kobas lah. Kita mah lebih ganteng, lebih ganteng dikit, banyakan dia. Itu jadi olahraga rutin. Olahraga rutin. Karena sekarang sih udah merasa jadi lifestyle ya. Jadi sekarang awalnya memang berat ya. Aku mencoba karena ganjen dulu. Karena kita pengen at least kalau pakai baju kelihatan bagus. Iya, kalau Elmen terus tiba-tiba kayak saya tapi pengaruh sih. Saya dulu tuh ya pas kurus memang jadi ganjen. Pikirnya beli kaos-kaos yang bagus. Nah, itu bahaya. Oh, bahaya ya? Memang. Jadi maunya yang mahal-mahal jadinya. Karena kelihatan keren kan. Terus istri lihat, waduh lu ganjen banget sih lu. Ini maunya yang pakai barang merek-merek. nih. Emang itu pengaruh nggak ya? Karena body kita bagus jadi maunya kan
menyesuaikan. Perfect, Perfect iya, ya. perfect. Ada gitu, apalagi kalau misalkan ya dulu aku masih jomblo misalkan, wih kesempatan. Wih, di cewek-cewek set Ya hilang kan, semua. ya kita gimana caranya biar kita jadi, kita mau ngedeketin biar, Tapi kelihatannya cewek yang deketin kok Ivan kelihatannya. enggak juga, Enggak juga ya. Kobas lah, enggak Ya. juga. Seringan ditolak kali aku nih. Masa sih? Kalau saya nggak pernah ditolak loh. Gak pernah ditolak ya? Meskipun buncit loh. Itu Nggak dia. bercanda enggak lah. Bercanda gue. Terus Terus sama emang mungkin cewek nggak ngelihat badan sih, yang penting hackable aja. Wih, terus latihannya apa tuh untuk menjaga stamina tadi? Olahraganya apa? Nge-gym atau treadmill atau apa? Nah, sebenarnya aku orangnya sebenarnya kurang begitu gym sebenarnya, gitu loh. Aku kan pemain tenis kok. Dulu sempet jadi atlet junior. Junior tuh. Junior. Sebelum akhirnya diberhentiin sama papi aku. Gara-gara semenjak kita latihan tiap hari tanding-tanding aku nggak belajar. Nilainya jeblok. Iya, aku ingat banget perkataan. Padahal papi aku yang ngajak aku main tenis dari kecil dan dia dukung, temenin tiap sore dulu latihan, ikut tanding-tanding, temenin gitu loh. Tapi di satu titik akhirnya setelah kelihatannya nilai anjlok, papi aku bilang, "Papi kesini buat kamu olahraga, buat kamu pergaulan, prioritas kamu harusnya pendidikan. Kalau kamu begini, kamu berhenti dulu." Jadi olahraga tetap nggak yang bukan yang ngangkat-ngangkat bukan ya? Enggak, tapi makin kesini kok, apalagi semenjak Elmen gitu loh. Maksudnya kan kita tetap biar bagaimanapun harus bertanggung jawab sama brand kita sendiri gitu loh. Nggak ada cara lain untuk ngebentuk badan lebih shaping kalau kita nggak angkat lah, paling nggak dikit-dikit. Dikit-dikit tetap ada ya. Aku berat sih enggak. Iya. Takut juga lah kalau terlalu berat. Karena kan Terlalu dempal juga gimana ya? gitu. Yang penting pas lah ya. Yang penting pas. Kalau makan diet ada? Apa makan semua makan? Nah, kalau prinsipnya kok, makanan aku berpegang pada hati yang gembira adalah obat kok. Jadi apa yang semua dimakan berarti. Jadi teman-teman makan boleh, yang penting olahraga berarti. olahraga dan jangan berlebihan sih menurut aku. Jujur aja sampai sekarang orang-orang jarang yang percaya kalau aku masih makan martabak sebenarnya. Ya, karena kalau lihat orang body gini kelihatannya biasa orang diet keto. Diet keto, ada berbagai macam diet kan, salah satu keto. Oh, dia diet mahal tuh kok diet keto tuh. Tapi buat aku kadang-kadang ya udahlah, kita hidup cuma sekali, masa kita nggak mau menikmati. Bener Tapi ini tergantung kok ya. Tergantung masing-masing lah. Tergantung ya. masing-masing. Kalau misalnya menikmati dia melihat oh badan dia bisa jadi bidang raga, ya itu pilihan dia dan resikonya ada masing-masing gitu. Terus sekarang kegiatan apa nih selama pandemi ini? Jadi MC juga atau masuk TV apa? Jadi apa kegiatan selama pandemi ini? So far kan di entertain jalan terus, Iya. sama di pendidikan terus lah, di pendidikan terus, di entertain jalan terus, ya tinggal nunggu callingan aja nih dari Ayo Entertainment sebenarnya. Bisa kolaborasi ya. Siap banget gitu. Karena kita harus selalu collab, sinergi ya, Iya, bersama-sama kolaborasi. ya. Sama-sama maju lah gitu ya. Tapi kegiatan itu selama pandemi merosot nggak sih kalau di dunia entertain gini? Sempat khawatir merosot sih, cuma somehow karena aku bersyukur karena emang acara yang aku pegang sekarang ini aku bawain termasuk backbone Backbone ya. di televisi itulah gitu loh. Jadi biar bagaimanapun nggak hilang. Iya. Meskipun banyak acara-acara yang gulung tikar. Iya, kalau acara yang libatin banyak orang ya. Kalau ini kan info ya, jadi mungkin lebih berita. orang kan seneng liatnya ya. Jadi kan ini jadi salah satu hiburan juga buat orang-orang yang stay at home kan sebenarnya Iya, kan. benar. Meskipun tadinya pas kita berdua sempat di switch jadi satu sendiri-sendiri untuk jaga social distancing kan. Akhirnya bertahap udah mulai berdua lagi tapi dengan kondisi ketat protokolnya. Protokol ketat ya. Sama lah kayak tadi pas masuk Iya, sini. saya masuk kan keren tuh ya. Keren banget. Ini keren Canggih ya? banget, canggih. Televisi pakai gitu nggak? Kalau boleh jujur sih, Salah canggihan ya? sini Canggih kayaknya. sini ya? Kan IT, dunia IT. Keren. Itu kok udah sempet vlogin belum sih kok? Hah? Belum. Wah, konten banget tuh kok. Iya. Itu keren banget serius. Iya. Kita memang lagi jual. Kemarin kan aku bilang, teman-teman masa sih kok pakai gini-gini kan orang raja IT kok masih pakai gini-gini, kita kan Iya. langsung cepat. Kita lagi bikin lagi satu yang untuk cuci tangan. Oke. Sama nanti semua pakai, nggak ada lagi gini, semua pakai. Jadi benar-benar Injak rapi ya. Pakai pedal. Keren. Terus sekarang kita akan masuk ke pertanyaan Kuman-Kumendin. Oh, siap. Karena ada klip tambahan lagi nggak? Saya masih mikir nih, masih curious ini ya. Ya kan tadi diet enggak, tapi body masih semangat, wajah cerah terus. Ya kan? Ada nggak rumusan lain sih supaya badan bisa sehat, stay health kayak Ivan nih? Sebenarnya aku rasa kayak Kobas mungkin sebenarnya jauh lebih tahu dari Alkohol nggak pegang alkohol nggak ya? Alkohol enggak? Nggak ya, itu mungkin pengaruh juga ya. Karena alkohol itu bikin capek badan kan. Cuma sebenarnya bukannya karena aku nggak mau sih kok, karena nggak bisa. Rokok juga nggak berarti ya? Rokok enggak. Oh, berarti luar biasa. Gitu. Semua pikiran sih kok kayaknya. Kok. Pikiran ya. Jadi kadang-kadang kita kalau stres juga jadi nggak sehat ya. Jadi Ada ke depan mau bisnis apa gitu nggak? Apa masih mau fokus di bimbelnya tetap sama di entertain? Nah kalau ngomongin bimbel sebenarnya sekarang kan switching gitu loh. Tapi buat aku
mungkin bentuknya bisa berubah. Aku juga nggak tahu lah, karena kan kita harus menyesuaikan nih sampai sekarang bentuk-bentuk kayak gini. Cuma visinya tetap di pendidikan. Justru sekarang kita lagi yang aku lagi garap belajar media-media belajar buat anak-anak pakai di rumah. Kan biar bagaimanapun anak belajar online tuh pasti ada impact banget. Nah, aku lagi coba bikin rumusannya, lagi mau diproduksi. Ntar kita mau sebarin jual dan sekalian sebenarnya kita jadi sociopreneur juga sih, kalau dari orang yang beli itu sebenarnya dia udah menyumbangkan satu yang kita bakal sebar ke daerah. Itu bagus tuh Mas Ivan, juga mungkin karena di bimbel mungkin saya idenya keluar itu bikin satu konten YouTube yang khusus untuk anak-anak belajar. Jadi anak-anak tuh nggak cuma lihat YouTube untuk yang lain-lain, tapi benar-benar belajar edukatif itu bagus tuh. Kan dari udah pengalaman tinggal dimasukin di YouTube. Siap. Jadi ayo entertainment nih ya kok ya. Iya. Siap kok. Siap. Oke, kita langsung ke pertanyaan boleh ini ya. Siap. Ini waktu. Ini ada 5 pertanyaan yang mendapatkan buku saya, 1 keren. mendapatkan kaos saya. Ini dari Hendra Franciscus. Selamat pagi. Yang ingin saya tanyakan kepada Ko Ivan, tapi sebelum Ko Ivan, kenapa kok namanya Ivan Kabul? Saya kira itu bukan peranakan Tionghoa awalnya. Iya. Saya kira, kalau dari Tampang gimana kok dari Tampang? Tampang awalnya saya kira kayak Palembang, kayak orang Dayak ya. Ya kayak maksudnya bukan peranakan Tionghoa. Saya baru tahu kali ini peranakan demi Tuhan. Karena namanya Ivan Kabul. Iya benar. Aku sih kalau orang banyak ngomong memang tahu kalau peranakan Tionghoa. Emang ada yang ngomong selain itu enggak? Enggak, ya itu dia. Ada yang bilang orang Filipina. Iya kayak gitu, kayak maksudnya orang-orang Palembang itu kan, orang Lampung itu kan banyak yang putih-putih kan. Terus begitu mungkin karena aku rada belok kali ya. Iya belok ya. Orang nggak tahu ini Chinese. Iya nggak tahu sih saya. Saya baru tahu sekarang. Gitu. Makanya saya panggilnya kan Mas. Saya nggak pernah panggil Koko. Oh pantes. Iya. Dari awal nggak dari awal kan saya iya. panggilnya Mas. Karena namanya Ivan Kabul. Belum pernah ada namanya keturunan Chinese namanya Kabul. Biasa Tesi Kabul. Iya. Gitu kan. Ya kan? Iya. Karena lagi pula memang gaya-gaya kayak Manado gitu loh. Saya kira kayak Manado. Ada juga yang bilang Manado. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang Kabul sih aku juga nggak ngerti kenapa. Lucunya juga kemarin sempat ada desas-desus, maksudnya dari manajemen kantor TV. Ini gimana nih, mau tetap Kabul atau mau coba kita bikinin nama artis lagi yang lebih catchy gitu. Cuma kan kita udah branding dari awal Kabul kok, jadi emang itu jadi susah juga lah gitu. Nah, kalau Kabul itu sendiri sebenarnya aku udah generasi ketiga sebenarnya. Ditanya kenapa sih? Ya itu dari opa aja. Opanya yang Kabul juga tadi. Papa juga Papa Kabul. Kabul semua jadi ya. Jadi kan dulu kan opa kan masih 3 nama gitu loh. Tapi kan di satu waktu harus di switching. Akhirnya jadilah Johannes Ali Kabul. Oh, jadi marganya apa? Li ya. Oh, Li jadi Kabul jauh. Berarti kan Liman atau apa ya? Iya, gitu. Oh, jadi saudaranya Bruce Lee sedikit ya. Nah, itu dia. Iya. Ini pertanyaannya langsung. Selamat pagi. Yang ingin saya tanyakan kepada Ko Ivan, dia tahu kalau Ko Ivan nih, makanya saya kira Mas. Apa definisi kesuksesan seorang pria menurut Ko Ivan? Dan apakah Ko Ivan sudah merasa mencapai kesuksesan saat ini? Iya. Masih muda kan? Apa udah merasa sukses nih? Menurut aku sih sukses bertingkat ya, menurut aku ya. Jadi ada baiknya sebenarnya kita pun mengapresiasi setiap kemajuan dalam hidup gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya big goal kita segini gitu loh. Pas kita maju ke sini, ya kita bisa dibilang menurut aku sukses. Boleh harus kita syukuri, harus kita apresiasi. Tapi apakah perjalanan berhenti? Belum gitu loh. Maksudnya sampai sekarang pun aku masih melihat banyak sekali awan di atas aku gitu kan ya. Aku bersyukur banget kesempatan belajar dari Kobas langsung gitu kita bisa sharing lah dari pengalaman. Tapi menurut aku kebahagiaan aku yang paling simple dan membuat aku paling bahagia adalah paling aku bisa bahagiain orang tua aku di saat mereka masih bisa lihat aku berjuang untuk mereka. Karena masih muda, papa mama masih lengkap semua ya. Lengkap, puji Tuhan. Ya, itu mesti aset yang utama itu ya. Jadi ya simple sih. Apapun hal yang aku lakukan, kalau aku bisa melihat mereka senyum, bisa mereka menikmati masa-masa tua mereka, itu menurut aku yang paling berharga lah di hidup aku sekarang. Keluarga berapa orang tadi belum tahu saya. Aku anak ketiga. Satu cewek cowok. Cewek cowok. Oh, jadi Cece 2. Cece 2. Berarti Cece cantik pasti ini. Lumayan, cantik. Pasti aku yakin. Aku sebagai pria sih sayang sekali saya sudah menikah. Sayang sekali kuman-kuman ini. Masih muda juga ya, umur berapa Cici? Cici udah 30-an, udah menikah. Udah menikah, sayang sekali kuman, belum jodoh. Bercanda. Nanti istri saya lihat di mana. Ini salah satu yang tahu juga loh ini. Ini kelihatannya fans aku Ivan nih. Ciu Tok. Bagaimana pengalaman Mas Ivan? Nah, ini Mas ngomongin kan dalam meraih gelar sarjana baik S1 maupun S2. Apa yang menjadi alasan Mas Ivan mengikuti Elemen of the Year 2015 serta apakah pengalaman yang paling berkesan buat Mas Ivan yang tidak dapat dilupakan? Oke. Dari pengalaman Elemen itu ada sesuatu yang tidak
yang selalu wah ini gue. Ada nggak pengalaman tidak pernah dilupakan selama ngikutin elemen itu? Ada, paling nggak sebenarnya pas waktu di grand final ya, waktu diumumin kita menang gitu. Sebenarnya 12 finalis itu kan sebenarnya hebat-hebat semua gitu loh. Kalau misalnya ditanya, Van, lu punya feeling nggak lu menang? Ada, tapi lu yakin nggak lu menang? Enggak. Karena 12-12nya gokil-gokil, keren-keren gitu. lah ya. Keren-keren gitu loh. Ya aku ingat banget karena aku wakilin DKI Jakarta. Terus kita diselenggarakan di Jakarta, berarti aku tuan rumah dong. Oh ya, itu berarti udah pede Pride, dulu ya. itu pride. Nah, menang atau kalah ya udah deh belakangan deh. Tapi paling enggak kalau misalnya dipanggil Ivan DKI Jakarta, penontonnya sepi, malu Mati, kita, tuan rumah. Iya. Masa orang lain ya si A dari Sulawesi Utara, Oh, rame, kan malu iya. kita dong gitu. Ya akhirnya keluarga aku datang. Terus teman-teman aku yang aku tahu tuh di sepanjang sekolah, kuliah itu biang kerok di sekolah itu aku bawain yang semua. suka jerit-jerit itu. Iya gitu loh. Itu pengalaman tak terlupakan ya. Pokoknya, woi. Gitu akhirnya dan puji Tuhannya kan ketika diumumin menang itu dari tadi kemeriahan tiba-tiba tuh menjadi momen yang syahdu. Aku nangis kok waktu itu. Nangis Nangis ya karena, kan, aduh, saya juga nggak bisa ngerasain tuh ya. Nangis. Saya juga nangis waktu istri saya batalin ke Sydney itu. Oh iya, surprise ya waktu ulang tahun ya. Saya kira waduh nggak mungkin lah ya dia ngomong pergi. Tiba muncul, wah kaget sekali saya. Kan hilang tiket satu itu. Buang tiket itu Iya, satu. bawa tiket ya. Jadi nangisnya karena tiketnya atau karena saya terharu. Kayak Mas Biasa. Ivan juga terharu ya, Terharu. Ya, apalagi kan didampingi sama keluarga. Apa mau datang semua waktu itu ya? Datang. Dan aku benar-benar bisa ngelihat mata mereka tuh udah berkaca-kaca. Bangga juga waktu ya. diumumin. Dan aku rasa itu dia yang tadi aku bilang kan. Momen paling Momennya yang dapat. Oh, yang ada satu lagi kok. Dulu waktu aku jadi Elmen, aku sempet muka aku tuh dipajang di Grab. serius. Jadi muka aku sambil pegang susu gitu, ditempelin di Grab itu cara marketingnya dia kan, Elmen kan. Terus satu ketika aku lagi pergi, lagi malam mingguan gitu loh. Nah papi mami aku dulu kalau misalnya ke Purimall atau kemana, mager bawa mobil, akhirnya pesen Grab. Dan tiba-tiba Grab yang datang itu gambar aku. Itu wah keren banget tuh pasti. Itu mereka jadinya foto-foto dulu. Itu for the first time, maksudnya kayak si papi tuh gimana ya, gengsi-gengsi. Anak gue juga keren juga ternyata ya. Dan itu kan jadi gimana, itu jadi momen yang kita nggak pernah nyangka tapi terjadi gitu loh. Itu nggak bakal lupa, nggak bakal lupa yang itu. Ya, itu kaget sekali itu ya. Jadi dua momen itulah ya. Dua momen itu. Oke, kita lanjut lagi ke Arfa Sadat. Kak, kenapa orang tua kakak kasih nama Ivan Kabul? Aku bener nih, bener loh. Jelasin ya arti sebuah nama Ivan Kabul. Bener loh kan? Tadi saya tanya dulu nih. Nah, kalau misalnya dari segi nama ya, Kabul ya itu udah turunan. Nah sekarang kenapa Ivan gitu loh. Nah ini trivia yang aku nggak pernah ceritain di podcast manapun. Jadi ini saya doang spesial podcast di ya. sini ya. Sebenarnya gini kok, waktu aku dikandung, kan mami ke dokter untuk USG segala macam. Dokter itu cuma bilang selamat ya bu 3 darah. 3 darah. Jadi anak ketiga akan cewek. Sampai detik-detik terakhir mamiku mau melahirkan, masih nggak tahu kalau anaknya akan cowok. Berarti tersembunyi itu. Tersembunyi. Iya. Itu sering kejadian juga. Nggak tahu deh kok. Iya memang pernah sering pernah. ya. Sering karena ya? adik saya terakhir anaknya juga baru tahu berapa bulan kemudian karena nggak bisa lihat ininya. Ketutup. Ya, termasuk gitu anak ya? saya yang cewek itu awalnya nggak tahu kita. Kalau cowok waktu itu langsung tahu. Jelas. Kan saya kan kembar. Oh. Jadi yang satu nggak ketahuan. Oke. Iya. Oh gitu. Baru terakhir cowok cewek. Pas deh Pas langsung banget, ya. iya. Hoki banget. Jadi sih, itu kaget mama. kaget. Jadi aku nggak tahu sampai hari ini si papi sama mami tuh nggak pernah mau jawab ini serius. Jadi si papi sama mami cuma bilang waktu itu cerita udah disiapin namanya Fanny. Oh, makanya jadi Ivan. Nah, Ini rahasia dibuka loh di. ini aku nggak pernah cerita Iya, dimanapun di podcast nih. Jadi intinya Fanny, ya mungkin kalau baju-baju mungkin Udah siapin itu. mungkin bisa pakai bekas kakak kali Iya, ya. iya, iya. Awal-awal Iya, ya, iya. kan masih ada waktu itu. Ya tapi akhirnya pas keluar tiba-tiba, dah kok dia lagi nonjol-nonjol nih. Jadi balik ke Ivan. Nah sampai sekarang mereka nggak mau jawab itu benar atau enggak, tapi yang benernya itu mengenai sampai detik terakhir aku lahir baru tahu aku itu cowok. Wah, luar biasa nih. Memang itu ada kejadian juga. Terjadi Iya. ya. Karena kalau nggak salah adik saya tuh baru 6 bulan. Kan bisa berapa bulan tuh 3 ya? bulan. Baru tahu. Oke. Biasa orang kan kalau di bulan keempat udah tahu kan? Iya. Bahkan sampai sekarang pun masih terjadi Iya, berarti ya. ada beberapa kasus seperti itu. Oke. Oke, lanjut lagi nih dari Teresa Putrinio. Aku ada pertanyaan Bang Basuki buat Mas Ivan Kabul. Bagaimana cara menghadapi komentar-komentar negatif di media sosial apalagi kita berada di netizen 62. Ada nggak sih yang nyinyir-nyinyir itu ada nggak sih? Ada pernah nggak?
Ada sih kok. Ada, itu tanggapannya gimana nanggapin mereka-mereka yang nyinyir-nyinyir itu? Nyinyirnya apa sih biasanya kalau sama Ko Ivan? Apa ya? Sempat dibilang gini, so suci, ada gitu loh. Sama kita bukan menjadi so suci ya, apa adanya aja lah. Kalau kita bilang kita bersyukur bersyukur gitu kan. Terus ada juga yang bilang, aduh ini elemen tapi apalah badannya begini, harusnya kan begini mungkin. Oh ada juga ya? Ada aja gitu loh. Tapi somehow ada, kadang-kadang ada juga karena emang gara-gara aku mancing. Karena kita enggak nih, ada aja yang datang gitu kan nyinyir. Tapi kadang-kadang mancing cari bikin sensasi dikit lah gitu loh. Terus ternyata, waduh netizen komennya begini-begini rame nih. Udah deh, pengalaman gitu. Jadi intinya somehow itu aku mencoba sih social experiment pengen aja. tahu lah ya. Pengen tahu, cuma pelajarannya adalah ini tantangan buat setiap kita yang pengen dikenal orang. Udahlah, nggak perlu lewat sensasi. Gitu loh, lewat inspirasi kayak Kobas, prestasi aku rasa gitu. Dengan begitu pun kita menghadirkan sesuatu yang positif, bukan jaminan kita bakal di itu juga. Saya juga dulu pertama kali juga banyak dinyinyirin. Ada aja ya. Ada aja, tapi terakhir saya belajar udahlah biarin aja lah. Betul. Katanya berapa kali saya ketemu, kalau orang yang nyinyirin apa namanya, kalau bahasanya tuh itu adalah fans yang tertunda. Biggest fans. Iya katanya biggest fan ya. Biggest Karena fans. dia nontonnya pasti kalau YouTube tuh dari awal sampai akhir. Betul. Kalau yang fans sebentar udahlah. Yang penting mampir, bener. Ya. Nah, aku sempat baca kok, karena awal-awal aku juga sempat kaget gitu loh, sampai aku pikir, aduh, tahu gini mah nggak usah jadi elemen ya. Kita rindu kehidupan yang sederhana aja, nggak usah tahu dunia luar gitu loh. Tapi akhirnya gini kok, aku sempat baca Psychology of Haters di YouTube, aku pelajarin. Jadi katanya bener, mereka tuh yang suka haters ke kita, nyinyir-nyinyir, itu sebenarnya kan biggest fans kita. Dia tuh mengadore kita karena posisinya misalnya udah di atas. Tapi dia sadar, dia tuh nggak mungkin nyampe ke level kita. Jadi kebahagiaan mereka adalah ketika dia bisa drag us down gitu. Iya, saya baru tahu juga nih ilmu. Jadi ada sainsnya seperti itu. Dan kadang-kadang dia kayak orang kalap gitu loh. Ketika kita nge-post, misalnya Kobas postnya apa gitu. Dia nggak tahu, pokoknya aduh Kobas udah ini nih, pokoknya gue harus find attention nih tadi dia. Harus justru bagus tuh kan, dia komen. Sebenarnya buat kita bagus aja. Cuma kan kadang-kadang nyesek juga. Aduh apaan sih nih. Dia tuh kayak orang kalap gitu kok. Dia nggak tahu ngetik apa. Karena pokoknya dia enter aja. Terus kalau misalnya udah lewat, ditanya, tadi lu ngetik apa? Apa nggak tahu. Jadi kayak yang penting ya gitu pokoknya ya itu. Tapi justru itu bagus karena komen kita jadi banyak, jadi hidup. Engagement banyak ya. Bener ya. Memang nih Raja IT beda nih mikirnya nih. Saya belajar juga. Kalau komennya dikit rasanya males. Kadang-kadang gue lihat kalau komennya dikit, karyawan gue telepon, bro, lu komen. Aduh, jadi pengen punya karyawan nih. Tolong dong yang mau ini nonton podcast Kobas pengen jadi karyawan aku, tolong. Enak loh, iya. Kadang-kadang kalau yang komen dikit kan malu, Mas. Bener nggak? Bener. Bro, lu komen dong berapa orang nih, cepet dong. Ya, lu komen apa aja lah, yang penting jarinya gini kan. Ya minimal gini atau api-api gitu ya. Gini doang. Itu coba lihat kalau udah itu yang komen di atas 300 itu pasti sebagian karyawan gue. Oke, lanjut lagi nih. Ini dari dua pertanyaan terakhir. Nini Kawati. Selamat pagi. Mau tanya Kak Ivan Kabul, gimana cara menjaga badan tetap sehat dan bawa energi positif sehingga saat MC kebawa muatan bagus. Bisa menyampaikan enak dan buat viewer senang walaupun cobaan berat. Nah, kan kalau MC kan selalu harus itu gimana sih harus secara profesional seperti apa biasanya? Iya paling enggak persiapannya. Kadang-kadang kita nggak bisa mikir ya sebelum kita MC ada aja kejadian yang buat kita bad mood pasti. Gitu. Cuma buat aku pribadi, aku percaya kalau misalnya kayak kemarin nih, aku dipercaya di acara Kobas yang itu luar biasa, aku bersyukur pengalaman besar banget. Pagi sama malam bahkan ya acaranya. Aku percaya Tuhan nggak bercanda gitu loh. Jadi Tuhan tuh udah punya suatu rencana buat aku pribadi. Ya mungkin juga jadi ketemu Kobas juga. Jadi kita jadi kenal juga sekarang gitu kan. Ya buat aku pribadi apapun yang mencobai aku gitu loh. Ya aku berserah aja sama siapa yang mempercayakan aku gitu ya. Ya karena waktu itu saya ingat banget ada beberapa orang sih. Kalau ceweknya kan memang Mbak Ayu kan temennya ini kan. Jadi sahabat saya tuh sepupunya. Oh iya. Iparnya ini, suaminya Mbak Ayu. Terus cowoknya ini, pas banget, ya udahlah, oke lanjut. Ya memang jalan Tuhan ya, rezeki. Jadi ya kita berserah aja gitu, maksudnya udah ya Tuhan yang kasih ya kita serahkan. Ini yang terakhir mendapatkan kaos saya B45. Oke. Bagaimana cara Kak Ivan Kabul tetap bisa konsisten workout hingga mencapai body goal yang diimpikan, dan bagaimana tips caranya agar bisa tampil pede dan lancar berkomunikasi di depan masyarakat umum banyak tanpa adanya keraguan, ketakutan. Nah itu saya ingin tahu juga nih, awalnya maju itu grogi nggak sih? Oh grogi. Grogi kok.
Aku ingat banget kalau misalnya kita telusur ke belakang, aku mulai public speaking itu sebenarnya modal pede bagus enggak. Dan bahkan pertama kali aku maju itu aku gagal gitu loh waktu aku SMA. Tapi turning point di hidup aku adalah ketika guru aku tuh justru kasih kesempatan dan kepercayaan. Menurut aku itu yang mahal. Jam terbang juga termasuk. Dan akhirnya jam terbang gitu loh. Maksudnya gimana kita pede, gimana kita punya gimmick-gimmick yang oke gitu, jam terbang. Kayak kemarin kan jujur aja waktu aku diduetin sama Mbak Ayu Dewi, wah aku belajar banyak banget dari beliau. Beliau tuh jam terbangnya udah sampai ke Mars sekali tuh mah. Luar biasa dia tuh. Luar biasa gitu. Ngelawak bisa ya, semuanya bisa ya. Talent banget gitu kan, lucu bisa, serius juga bisa. Akhirnya kan ya jam terbang juga yang berkata. Jadi kita nambah ilmu juga lah ya. Nambah ilmu. Gitu. Jadi ya perlu, yang penting coba aja dulu. Terus emang kadang-kadang dulu aku awal malu-malu juga sih kalau ngomong sendiri di depan kaca di rumah. Oh, pernah latihan juga sendiri? Wajib kok, itu sering. Wajib, harus ya. Apalagi awal-awal aku di acara gosip ini. Waduh kok. Itu kita harus benar-benar ngomongnya harus lincah, ya, karena mikirnya kan kadang-kadang aduh salah ngomong gimana ya. Jadi harus biasa ya. Gitu kan. Jadi kan bisa kita lihat ini coklat. Wah, kita harus kaitinnya kemana, ngomongnya. Jadi kayak apa. pelawak juga dong. Sebenarnya pelawak juga sama kan harus bikin sesuatu yang nggak lucu jadi lucu. Nah, kalau ini harus ngomong tepat waktunya, tepat isinya, tepat timingnya juga ya. Bener, ya kita julid-julid intelek lah gitu loh. Jadi biar nggak julid yang julid biasa. Iya, gitu takutnya kan nanti salah ngomong bisa diserang netizen. Panjang urusannya. Iya. Meskipun kadang-kadang ya pengalaman temen aku kok, tetap aja tuh. Ya meskipun diserang netizen, follower naik kan. Iya. Lumayan. Kalau saya follower naik gara-gara giveaway, bukan karena fans. Ya kan? Tapi fans saya sekarang banyak loh, lumayan. Iya. Makanya waktu dulu saya pernah cerita Mas Ivan, saya dulu bikin YouTube tuh 2 tahun yang lalu, iseng-iseng. Terus 1 tahun yang lalu saya bikin yang ini, terus jalan-jalan ke luar negeri, nggak ada yang nonton cuma 500. Kenapa? Saya nggak punya basic fund. Nah, semenjak saya di Instagram aktif, terus akhirnya yang lama-lama saya hapus lagi. Saya bikin lagi satu konten yang pembelajaran bisnis-bisnis, jadi mulai banyak fans dari IG pindah ke YouTube. Jadi saya dulu salah langkah. Karena dulu nggak punya fans, siapa yang nonton? Iya betul. Kalau sekarang udah punya beberapa yang support saya, masih dia nonton. Iya. Itu pembelajaran saya dalam dunia digital marketing sih. Gitu. Makanya harus bikin YouTube juga. Siap. Oke, pertanyaan penutup 2. Siapa yang menginspirasi dan apa kata-kata motivasi buat kemudian supaya badan sehat? Ya kan, karena badannya sehat jadi itu. Oke, kalau misalnya menginspirasi. Paling menginspirasi aku ya satu lah ya. Kalau misalnya satu aku bisa bilang sih papi aku lah. Jadi kalau 2 ya sama. Berarti papinya ganteng juga berarti ya? Ya kalau misalkan ketemu sama teman-teman papi sih dia akan bilang, lah Ben, namanya Benny kan. Ben ini mah lu banget, cuma versi lebih ganteng. Wih, karena ada darah mamanya. Oh iya, berarti thanks to nyokap berarti ya. Nyokap juga. Gitu ya, orang tua lah, gitu dia inspirator. Ya kita nggak bisa bohong, mungkin kayak setiap anak pun, kalau misalnya cewek dia akan cari yang seperti sosok papanya. Kalau cowok cari yang kayak mamanya. Pasti gitu itu. Terus kata-kata motivasi buat yang nonton gimana supaya mereka itu selalu sehat kayak sehat ya. Pokoknya buat aku gini, buat pemirsa dan fansnya Kobas nih dimanapun anda berada, kalau kita ngomongin kesehatan, first of all aku selalu pegang hati yang gembira adalah obat gitu loh. Jadi kita mau seberotot apapun, kalau kita pikirannya terlalu stres, menekan diri sendiri, ujung-ujungnya jauh kurus dan sakit. Jadi percuma nge-gym-nya gitu kan. Buat aku yang penting kita tetap apapun kondisinya, seperti sekarang nih lagi pandemi, kondisi nggak menentu gitu kan, tetap bersyukur karena kita percaya yang ciptain kita pasti pegang masa depan kita. Buat aku gitu. Jadi intinya happy dulu, baru kita mau nge-gym, mau ngapain itu udah ngikut lah. Oke, terima kasih. Sama-sama Kobas. Saya doakan semoga komunitas selalu sehat, sukses, bahagia dan tentu banyak rezekinya. Terima kasih podcast Kobas. Salam Bengis.